Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Manda dari kelas 11A2. Di sini saya akan menjelaskan terbentuknya nilai-nilai trigonometri pada kuadran 2 pada sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Pada bidang koordinat kartesius, bidang dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, sudut dari 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Kuadran 2, sudut dari lebih dari 90 derajat sampai kurang dari 180 derajat. Kuadran 3, sudut dari lebih dari 180 derajat sampai kurang dari 270 derajat. Kuadran 4, sudut dari lebih dari 270 derajat sampai kurang dari 360 derajat. Yang pertama, kita mulai dari sudut 90 derajat. Dalam trigonometri, sudut diukur pada bidang koordinat kartesius, yaitu bidang yang memiliki sumbu X sebagai garis horizontal dan sumbu Y sebagai garis vertikal. Titik perpotongan kedua sumbu tersebut disebut titik O atau titik asal dengan koordinat 0,0. Dalam trigonometri, pengukuran sudut dimulai dari sumbu X positif, kemudian diputar berlawanan arah jarum jam. Jika garis sudut diputar dari sumbu X positif hingga mencapai 90 derajat, maka garis tersebut akan berhenti tepat mengarah ke atas, yaitu pada sumbu Y positif. Selanjutnya, kita lihat lingkaran satuan yang ada pada gambar. Lingkaran satuan adalah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan memiliki jari-jari sepanjang satu satuan. Pada lingkaran tersebut terdapat beberapa titik penting, yaitu titik A 1,0 yang berada pada sumbu X positif, titik O 0,0 sebagai pusat lingkaran, titik B 0,1 yang berada pada sumbu Y positif. Ketika sudut diputar sebesar 90 derajat dari titik A, maka ujung sudut akan berhenti di titik B dengan koordinat 0,1. Artinya pada sudut 90 derajat nilai koordinatnya adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Sudut 90 derajat berada tepat pada sumbu Y positif, maka sudut ini tidak berada di dalam kuadran 1 maupun kuadran 2, tetapi menjadi batas antara kuadran 1 dan kuadran 2. Selanjutnya dari titik tersebut kita dapat membentuk segitiga siku-siku. Segitiga tersebut dibentuk dari titik O 0,0 sebagai titik awal, titik A 1,0 pada sumbu X, titik B 0,1 pada sumbu Y. Segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Pada segitiga tersebut, OB merupakan sisi miring karena merupakan jari-jari lingkaran satuan dengan panjang 1. OA merupakan sisi samping pada arah sumbu X. AB merupakan sisi depan pada arah sumbu Y. Namun pada sudut 90 derajat, posisi titik berada tepat di sumbu Y, sehingga panjang sisi-sisinya adalah sisi depan Y sama dengan 1, sisi samping X sama dengan 0, sisi miring R sama dengan 1. Hal ini juga ditunjukkan pada keterangan gambar bahwa pada segitiga siku-siku dengan sudut 90 derajat diperoleh sisi depan 1, sisi samping 0, sisi miring 1. Selanjutnya, kita gunakan rumus dasar perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri terdiri dari 3 nilai utama, yaitu sin, cos, dan tan. Sekarang kita hitung nilai trigonometri pada sudut 90 derajat. Sin adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya itu 1 dan sisi miringnya juga 1, sehingga 1 dibagi 1 sama dengan 1. Kedua, nilai cos 90 derajat. Cos adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya 0 dan sisi miringnya 1, sehingga 0 dibagi 1 sama dengan 0. Ketiga, tan 90 derajat. Tan adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan 1, sisi samping 0, sehingga 1 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Yang kedua, pada sudut 120 derajat yang berada di kuadran 2. Pertama, kita pahami dulu posisi sudut 120 derajat pada koordinat kartesius. Dalam trigonometri, sudut diukur mulai dari sumbu X positif, kemudian diputar berlawanan arah jarum jam. Jika garis sudut diputar melewati 90 derajat hingga mencapai 120 derajat, maka ujung sudut tersebut akan berada di kuadran 2, yaitu daerah yang terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat.
Pada kuadran 2 berlaku sifat tanda koordinat, yaitu nilai X bernilai negatif, nilai Y bernilai positif. Hal ini penting untuk diperhatikan karena akan mempengaruhi tanda dari nilai sin, cos, dan tan. Selanjutnya, kita tentukan sudut acuannya. Jika kita perhatikan pada gambar sudut 120 derajat, memiliki hubungan dengan sudut 60 derajat. Sudut 120 derajat dapat ditulis sebagai 120 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Artinya, sudut acuan dari 120 derajat adalah 60 derajat. Karena itu, pada gambar ditunjukkan segitiga dengan sudut 60 derajat yang digunakan untuk menentukan panjang sisi-sisinya. Pada bagian kiri, gambar terlihat segitiga sama sisi yang memiliki setiap sudut 60 derajat dan panjang sisi 10. Segitiga sama sisi ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Dari pembagian tersebut diperoleh panjang sisi-sisinya yaitu sisi miring 10, sisi samping 5, sisi depan 5/3. Segitiga siku-siku ini memiliki sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai panjang sisi inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan perbandingan trigonometri. Selanjutnya, segitiga tersebut ditempatkan pada bidang koordinat seperti yang terlihat pada gambar. Titik pusat lingkaran berada di 0 dengan koordinat 0,0. Jika garis sudut diputar hingga 120 derajat, maka ujung sudut berada di titik B yang terletak di kuadran 2. Dari titik B kemudian ditarik garis tegak lurus ke bawah hingga menyentuh sumbu X di titik A aksen. Dari sini terbentuk segitiga siku-siku dengan OB sebagai sisi miring, A aksen B aksen sebagai sisi depan, OA aksen sebagai sisi samping. Karena posisi sudut berada di kuadran 2, maka sisi depan atau nilai Y bernilai positif, sisi samping atau nilai X bernilai negatif, sehingga panjang sisi-sisinya menjadi sisi depan sama dengan 5/3, sisi samping sama dengan min 5, sisi miring sama dengan 10. Setelah mengetahui panjang sisi-sisi tersebut, kita dapat menghitung nilai perbandingan trigonometri. Sin 120 derajat, sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya 5/3, sisi miringnya 10. Jadi 5/3 dibagi 10 sama dengan A/3/2. Selanjutnya cos 120 derajat. Sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya min 5, sisi miringnya 10. Min 5 dibagi 10 sama dengan min 1/2. Nilai cos bernilai negatif karena koordinat X pada kuadran 2 bernilai negatif. Selanjutnya tan 120 derajat. Sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya 5/3, sisi sampingnya min 5. 5/3 dibagi min 5 sama dengan min A/3. Nilai tan bernilai negatif karena pembagian antara nilai positif dan nilai negatif menghasilkan nilai negatif. Yang ketiga pada sudut 135 derajat yang berada di kuadran 2. Pertama, kita lihat konsep segitiga yang digunakan pada gambar sebelah kiri. Pada gambar tersebut terlihat sebuah segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat dan 45 derajat. Sehingga segitiga tersebut merupakan segitiga istimewa. 45 derajat dikurang 45 derajat dikurang 90 derajat. Pada segitiga itu diketahui bahwa panjang OA sama dengan 10, panjang AB sama dengan 10. Karena kedua sisi tersebut sama panjang, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku sama kaki. Untuk mencari sisi miring OB, kita menggunakan teorema Pythagoras. Karena kedua sisi siku-sikunya sama, yaitu 10 dan 10, maka OB kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat, sama dengan 100 ditambah 100, hasilnya 200, sehingga panjang sisi miringnya adalah akar 200. Akar 200 dapat disederhanakan menjadi 10/2. Pada gambar nilai tersebut disederhanakan menjadi 5/2 sebagai perbandingan. Selanjutnya kita lihat gambar bidang koordinat kartesius di bagian bawah. Pada gambar tersebut terdapat titik O 0,0 sebagai pusat koordinat, titik A pada sumbu X positif, titik A aksen pada sumbu X negatif, serta titik B dan B aksen pada bagian atas. Sudut 135 derajat diukur dari sumbu X positif, kemudian diputar berlawanan arah jarum jam, hingga mencapai posisi di kuadran 2.
Hal ini karena 135 derajat berada di antara 90 derajat dan 180 derajat, sehingga posisinya berada di kuadran 2. Di kuadran 2 berlaku aturan tanda trigonometri, yaitu sin bernilai positif, cos bernilai negatif, dan tan bernilai negatif. Selanjutnya kita lihat sudut acuan atau sudut referensi. Sudut 135 derajat sebenarnya dapat dibentuk dari 135 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat. Artinya, sudut tersebut memiliki sudut acuan sebesar 45 derajat terhadap sumbu X negatif. Karena itu, pada gambar terlihat dua sudut 45 derajat, yaitu sudut referensi yang membentuk sudut 135 derajat di kuadran 2. Sekarang, kita tentukan sisi-sisi segitiga pada posisi sudut 135 derajat. Dari gambar terlihat bahwa garis OB aksen merupakan sisi miring, garis A aksen, B aksen merupakan sisi depan, dan garis OA aksen merupakan sisi samping. Karena titik berada di kuadran 2, maka arah Y sisi depan bernilai positif dan arah X sisi samping bernilai negatif, sehingga panjang sisi-sisinya adalah sisi depan sama dengan 10, sisi samping sama dengan min 10, sisi miring 5 akar 2. Selanjutnya, kita hitung nilai trigonometri pada sudut 135 derajat. Pertama, sin 135 derajat. Sin adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya 10, sisi miringnya 5 akar 2, sehingga 10 dibagi 5 akar 2 sama dengan akar 2 per 2. Karena berada di kuadran 2, maka nilai sin tetap positif. Kedua, cos 135 derajat. Cos adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping min 10, sisi miring 5 akar 2, sehingga min 10 dibagi 5 akar 2 adalah min akar 2 per 2. Nilai cos negatif karena berada di kuadran 2, di mana arah sumbu X bernilai negatif. Ketiga, tan 135 derajat. Tan adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan adalah 10, sisi samping min 10. Jadi 10 dibagi min 10 sama dengan min 1. Nilai tan menjadi negatif karena perbandingan antara sisi positif dan sisi negatif menghasilkan nilai negatif. Yang keempat, pada sudut 150 derajat yang berada di kuadran 2. Pertama, kita lihat gambar segitiga pada bagian kiri atas. Pada gambar tersebut terlihat segitiga sama sisi, di mana setiap sudutnya 60 derajat dan panjang salah satu sisinya 10. Karena segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi, maka semua sisinya sama panjang, yaitu 10, dan setiap sudutnya bernilai 60 derajat. Kemudian dari titik B ditarik garis tinggi ke sisi OE, sehingga segitiga tersebut terbagi menjadi dua segitiga siku-siku. Dari pembagian tersebut terbentuk segitiga istimewa 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Selanjutnya kita lihat gambar segitiga di sebelah kanan. Pada segitiga tersebut diketahui bahwa OB sama dengan 10 sebagai sisi miring, AB sama dengan 5 sebagai sisi depan, OA 5 akar 3 sebagai sisi samping. Nilai ini berasal dari perbandingan segitiga istimewa 30 derajat dikurang 60 derajat dikurang 90 derajat, yaitu jika sisi miringnya 10, maka sisi depannya 5 dan sisi sampingnya 5 akar 3. Selanjutnya, kita perhatikan gambar koordinat kartesius pada bagian bawah. Pada gambar tersebut terdapat titik O 0,0 sebagai pusat koordinat. Kemudian terlihat sudut 30 derajat di kuadran 1 dan sudut 150 derajat di kuadran 2. Sudut 150 derajat sebenarnya merupakan sudut berelasi dari sudut 30 derajat, karena 150 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat. Artinya sudut acuan dari 150 derajat adalah 30 derajat. Karena sudut 150 derajat berada di kuadran 2, maka berlaku aturan tanda trigonometri pada kuadran 2, yaitu sin bernilai positif, cos bernilai negatif, tan bernilai negatif. Selanjutnya kita tentukan sisi-sisi segitiga pada posisi sudut 150 derajat. Dari gambar terlihat bahwa OB aksen merupakan sisi miring, A aksen, B aksen merupakan sisi depan, OA aksen merupakan sisi samping. Karena titiknya berada di sebelah kiri sumbu X, maka sisi sampingnya bernilai negatif. Sehingga panjang sisi-sisinya adalah sisi depan sama dengan 5,
Sisi samping sama dengan min 5 akar 3, sisi miring sama dengan 10. Selanjutnya kita hitung nilai trigonometri pada sudut 150 derajat. Yang pertama, sin 150 derajat. Sin adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya 5, sisi miringnya 10, sehingga 5 dibagi 10 sama dengan 1/2. Nilai sin tetap positif karena berada di kuadran 2. Selanjutnya, cos 150 derajat. Cos adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya adalah min 5 akar 3. Sisi miring adalah 10, sehingga min 5 akar 3 dibagi 10 sama dengan min akar 3/2. Nilai cos negatif karena berada di kuadran 2, di mana arah sumbu X bernilai negatif. Yang terakhir, tan 150 derajat. Tan adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya 5, sisi sampingnya min 5 akar 3, sehingga 5 dibagi min 5 akar 3 sama dengan min 1/akar 3. Yang kelima, pada sudut 180 derajat, yang berkaitan dengan posisi sudut setelah melewati kuadran 2. Berdasarkan gambar tersebut, pertama kita pahami terlebih dahulu posisi sudut 180 derajat pada bidang koordinat kartesius. Dalam trigonometri, sudut diukur mulai dari sumbu X positif, kemudian diputar berlawanan arah jarum jam. Jika garis sudut diputar dari 0 derajat, kemudian melewati 90 derajat, lalu melewati seluruh daerah kuadran 2, dan terus diputar hingga 180 derajat, maka garis sudut akan berhenti tepat mengarah ke kiri, yaitu pada sumbu X negatif. Artinya, ujung sudut 180 derajat berada pada titik A aksen, di sebelah kiri titik pusat O 0,0. Jika dilihat pada lingkaran satuan, koordinat titik tersebut adalah X sama dengan min 1, Y sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut 180 derajat berada tepat pada sumbu X negatif. Karena sudut 180 derajat tepat berada pada sumbu X negatif, maka sudut ini tidak berada di dalam kuadran 2 maupun kuadran 3, melainkan menjadi batas antara kuadran 2 dan kuadran 3. Selanjutnya kita perhatikan gambar tersebut. Pada gambar bagian atas terlihat sudut 30 derajat sebagai sudut acuan. Kemudian pada gambar bagian bawah ditunjukkan bahwa setelah garis diputar hingga mencapai 180 derajat, posisi akhirnya berada di sebelah kiri pada sumbu X negatif. Karena titik tersebut berada tepat pada sumbu X, maka nilai X bernilai negatif dan nilai Y sama dengan 0. Jika dikaitkan dengan sisi-sisi trigonometri pada gambar, OA aksen merupakan sisi samping, A aksen B aksen merupakan sisi depan, dan OB aksen merupakan sisi miring. Pada sudut 180 derajat berlaku sisi depan sama dengan 0, sisi samping sama dengan bernilai negatif, dan sisi miring sama dengan bernilai positif. Selanjutnya, kita tentukan nilai trigonometri pada sudut 180 derajat. Yang pertama, sin 180 derajat. Sin adalah sisi depan dibagi sisi miring. Karena sisi depan bernilai 0, maka sin 180 derajat sama dengan 0. Kedua, cos 180 derajat. Cos adalah sisi samping dibagi sisi miring. Pada posisi ini nilai X bernilai min 1, sehingga cos 180 derajat sama dengan min 1. Pada gambar terlihat hasil 1, karena penyebut ikut diberi tanda negatif. Namun secara konsep, sisi miring selalu bernilai positif, sehingga nilai cos 180 derajat yang benar adalah min 1. Yang terakhir, tan 180 derajat. Tan adalah sisi depan dibagi sisi samping. Karena sisi depan bernilai 0, maka tan 180 derajat sama dengan 0. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, mulai dari sudut 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, hingga 180 derajat, dapat disimpulkan bahwa nilai trigonometri dipengaruhi oleh posisi sudut pada bidang koordinat kartesius dan kuadran tempat sudut tersebut berada. Pada kuadran 2 berlaku aturan tanda trigonometri, yaitu sin bernilai positif, cos bernilai negatif, tan bernilai negatif. Selain itu, sudut 90 derajat dan 180 derajat tidak berada di dalam kuadran, melainkan berada tepat pada sumbu koordinat, sehingga nilai trigonometrinya ditentukan dari koordinat titik pada lingkaran satuan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.